Jangan mudik dulu, saudaraku. Kenapa kita jangan mudik? Karena ada protokol kesehatan, rambu-rambu yang telah ditetapkan. Itu alasan yang makul atau masuk akal. Boleh mudik kalau ke kampung Melayu, boleh mudik kalau ke kampung Makassar, boleh mudik kalau ke kampung Bandan atau kampung Sabi di Tangerang. Tapi hendaklah kita senantiasa ingat, sesungguhnya kita akan mudik ke kampung akhirat, kampung yang sesungguhnya abadi, yang kita memerlukan bekal yang luar biasa, yang tak lain adalah bekal takwa. Saat ini momentum Ramadan adalah terindah bagi kita untuk menjadikan momen Ramadan sebagai tarbiyah, isti'dad, persiapan sebelum kita betul-betul mudik ke kampung akhirat. Protokol kesehatan harus dijaga. Banyak berdoa, janganlah lupa. Kepada Allah kita meminta Ramadan tiba, corona pun sirna. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, rindu surga pecinta ilmu, seorang sahabat Mu'adz bin Jabal yang sangat terkenal dengan dakwahnya di Yaman itu sering menangis terseduh-seduh. Maka sahabat yang lain bertanya pada beliau, "Lima yabkika ya Mu'adz?" Mengapa engkau menangis terseduh-seduh wahai Mu'adz? Maka beliau menjawab, "Li'anna Allah azza wa jalla qabada qabdataini, wahidatan ilal jannah wal ukhra ilan nar." Karena Allah azza wa jalla hanya mencabut dua jenis nyawa. Satu nyawa dimasukkan ke dalam surga dan satu lagi dilemparkan ke dalam neraka. Fa ana la adri min ayil fariqaina. Dan aku tidak tahu nanti termasuk yang mana. Masuk surgakah aku atau masuk nerakakah aku? Coba bayangkan seorang Mu'adz bin Jabal yang sudah dijamin masuk surga, tidak kepedean, merasa bekalnya masih sedikit. Bagaimana dengan kita? Oleh karena itu momentum Ramadan yang tinggal sepenggal waktu, kita mengatakan separuh main, jangan sampai kita sia-siakan. Inilah bekal yang insya Allah membawa kita menjadi pribadi yang saleh, menjadi pribadi yang bertakwa. Karena tujuan berpuasa la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Saya melihat wajah-wajah takwa malam hari ini. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sampai malam hari ini jamaahnya masih 500 orang ya. Sampai akhir Ramadan insya Allah. Jangan sampai tidak, karena memang Rasulullah memberikan pesan dakwah kepada umatnya justru di penghujung akhir Ramadan, khususnya 10 hari terakhir, mengencangkan ikat pinggangnya atau sarungnya, berhalwat, memperbanyak doa, ibadah di masjid. Maka alhamdulillah masjid kita At-Taqwa yang megah ini dipenuhi dengan para jamaah. Semoga kelak kita semua termasuk golongan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Memang tidak ada bekal yang terindah kecuali bekal takwa. Karena orang yang takwa itu dijamin pasti bahagia. Di dunia orang yang takwa Allah berikan jalan keluar, solusi menghadapi persoalan hidupnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orangnya yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberikan kepadanya jalan keluar, bahkan rezeki lewat arah yang tak disangka-sangka. Itu di dunia, bahkan kemudian di akhirat dapat nikmat yang tiada bandingan. Apa itu? Tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Oleh karena itu, mari di sisa waktu ini kita kuatkan motonya. Motonya sederhana, jadikan Ramadan bersemi. Bukan artinya Ramadan di malam semi, bukan. Tapi Ramadan bersemi, Ramadan berpuasa sepenuh hati mengharap ridho ilahi. Insya Allah. Apalagi moto berikutnya,
waktu begitu cepat berlalu. Maka kita mari berpacu dalam, bukan melodi, berpacu dalam ibadah. Ada 3 amaliyah penting sebelum berakhirnya Ramadan. Kalau menahan lapar dan dahaga itu sudah biasa, emang orang berpuasa. Tutur kata pun harus dijaga. Man lam yada qaula zur wal amala bihi fa laysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa orangnya yang tidak mampu menahan tutur katanya, dia lakukan caci maki kepada orang lain, maka tidaklah Allah memerlukan dia menahan lapar dan dahaganya. Itu baru puasa lahir dan batin. Tapi tidak hanya itu, amaliyah yang harus kita maksimalkan adalah pertama, tilawah Al-Quran. Karena Rasulullah bertadarus dengan malaikat Jibril, maka usahakan di sisa waktu ini kita fokus baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Karena Al-Quran merupakan pintu kita diberikan keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan penuh barakah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mentadaburinya. Dialah orang-orang yang berfikir. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Shad, surat yang ke-38 di ayat nomor 29. Maka amalan istimewa tilawah Al-Quran. Yang kedua, digambarkan Rasulullah SAW itu adalah seorang yang sangat dermawan, melebihi kecepatan angin yang berhembus. Ini dia momentum Ramadan. Mari kita maksimalkan infak sedekah yang terbaik. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yuhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jangan lagi tanya pahalanya. Yudha'ifu liman yasha, tak terhingga. Tapi lebih daripada itu, keberkahan. Dan satu kata kunci, ingin husnul khatimah, lewat pintu sedekah. Ada sebuah hadis yang sering disampaikan untuk membuat kita menjadi cemburu atau iri. Kepada siapa? Pada orang yang Allah anugerahkan kekayaan, kaya, dermawan. Kita boleh ngiri dengan orang seperti itu. Ya Allah, aku ingin seperti dia, supaya setiap tahun bisa zakat malnya itu 25 juta. Itu artinya Allah anugerahkan rezeki 1 miliar, 2,5%. Maka bagi saudaraku perindu surga pecinta ilmu yang tabungannya 1 miliar, tidak lagi punya hutang, wajib zakat malnya 2,5% adalah 25 juta. 25 juta. Ini pintu barokah. Kita boleh ngiri dengan orang seperti itu, kaya dermawan. Yang tidak boleh itu pengen pindah nikmat. Ya Allah, miskinkan dia, kayakan aku. Itu yang tidak boleh. Maka kita senang kalau ada saudara kita diberi Allah anugerah kekayaan. Doakan kebaikan. Bahagia, bangga, senang kalau saudara kita itu sukses. Kalau saudara kita itu kaya. Sebab akan bermanfaat bagi umat, bagi lingkungan, masyarakat, bahkan bagi negeri dan bangsanya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ini ngiri yang pertama. Yang kedua, ngiri dengan ahli ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya. Masya Allah, cahaya kehidupan kita adalah ilmu. Karena jangan sampai kita beribadah tanpa ilmu. Oleh karena itu, makmurkan masjid. Ke masjid At-Taqwa ini kita mengaji, bertemu kawan-kawan, hati pun senang. Siapa suka silaturahmi, rezekinya luas, umurnya panjang. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Silaturahmi dapat ilmu, dapat barokah juga, rezeki luas, umur pun panjang. Ini amalan yang kedua, yaitu infak sedekah, maksimalkan di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tak syak lagi. Jangan sia-siakan momentum Ramadan untuk kita semakin menghambakan diri kepada Allah. Ini dia waktu terbaik di mana doa tidak ada hijabnya bagi orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan. Momentum berdoa begitu luas bagi diri kita. Yang di luar Ramadan mungkin sangat berat, tapi di bulan Ramadan begitu mudah
Kenapa? Karena kita makan sahur di penghujung sebelum azan subuh berkumandang, kita berenang di lautan istighfar, dan Allah sangat suka itu. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna, dan sejumlah doa yang lain. Insya Allah ketika kita sungguh-sungguh menghambakan diri pada Allah, menjaga taubat, maka Allah akan turunkan, dibukakan 5 berkah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Berkata Nuh kepada umatnya, aku katakan pada kalian, mohonlah ampun kepada Rabb yang Maha Pengampun. Niscaya akan diturunkan berkah. 1, hujan yang menyuburkan, hujan yang lebat. 2, tambahan harta. 3, anak keturunan. 4, kebun-kebun yang luas. Dan 5, sungai-sungai yang mengalir. Inilah Ramadan, nikmat yang tak bisa dibandingkan dengan hari yang lainnya. Dan tidak ada jaminan, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok pagi. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Semoga umur yang Allah berikan pada kita umur yang mabruk, umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat kita nanti mudik ke kampung akhirat, bekal takwa kita telah lengkap. Mari kita renungkan sepenggal pesan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bakhra bila safinatin. Seorang yang akan masuk ke liang kuburnya tanpa membawa bekal, laksana seorang yang menyeberangi laut tanpa kapal. Pastilah karam, tenggelam ke dasar lautan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mari kita optimalkan isi waktu yang tersisa dengan sebaik-baiknya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita najih, kita sukses meraih gelar la'allakum tattaqun.